Kamu Bayu kan? Risma. Kamu tuh mending. Duh, kamu tuh ya ngapain datang ke kantor ini? Hah? Kamu tuh cuma malu-maluin aku. Nah, kamu udah bikin masalah sama aku, hah? Apa perlu aku tunjuk kamu, hah? David, Iya, Bu. kebetulan nih aku ketemu sama kamu sekarang. Tadinya sih aku mau manggil kamu buat ke kantor aku, tapi mumpung aku ketemu sama kamu sekarang nih, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Masalah pekerjaan, Bu. Ada yang nggak beres? Ya, Gimana, Bu? ya enggak, ini juga termasuk pekerjaan, tapi aku mau bilang sama kamu, hari ini itu ada bos kita yang bakal datang ke kantor kita. Hah? Kamu nggak tahu kan sama bos kita? Kamu juga nggak pernah ketemu kan? Ya, selama ini saya ketemunya sama Ibu doang. Tapi masalahnya, kenapa Ibu bilang dadakan kalau bos mau datang ke kantor ini, sedangkan kita belum ada persiapan, Bu? Gini Fit, kalau bos bilang dari kemarin-kemarin, saya udah pasti siapin juga dari kemarin-kemarin. Tapi bos itu baru nelpon tadi pagi, dan saya juga baru tahu sekarang karena bos katanya masih ada acara. Jadi aku minta tolong sama kamu buat kamu siapin semuanya, persiapan buat kita ketemu sama bos. Mungkin ya berkas-berkas yang bakalan bos tanyakan sama kamu harus siapin juga ya. Berarti saya harus mempersiapkan ruang meeting dong, Bu? Siapa tahu. Iya iyalah Fit, pasti dong. Bos kita itu pasti ngecek ruang meeting juga. Dan kita meeting di mana coba kalau bukan di ruang meeting? Kamu masih nanya. Iya juga sih, Bu, tapi waktunya kan udah mepet, Bu. Ya persiapan kita gak maksimal gitu loh maksudnya, Bu. Saya takutnya bos kecewa dengan kantor yang Ibu pegang sekarang. Maksud kamu? Ya karena persiapan gak maksimal. Kamu meragukan saya pegang kantor ini? Bukan seperti itu, Bu. Ya tentang laporan, materi apa yang harus kita Gini Fit, presentasikan. kamu kerja di kantor ini udah lama banget, lumayan lama kan? Kamu juga pasti paham apa aja yang harus disiapin buat ketemu sama bos kita. Nggak mungkin kamu bingung kan? Atau jangan-jangan selama ini selama kamu kerja, kamu main-main, jadi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakuin? Bukan masalah itu, Bu. Kalau kita mau mengadakan meeting 1 minggu sebelumnya, kita kan udah prepare terlebih dahulu. Nah ini Ibu baru ketemu sama saya, kemudian Ibu menjelaskan kalau bos mau datang ke sini. Dan tentunya saya harus bilang sama semua karyawan kalau kita bakal kedatangan tamu penting. Kalau ada kesalahan, bos pasti paham kok. Dan kamu harus inget ya, bos itu orangnya sederhana banget. Jadi kamu harus sopan dan kamu jangan sampai salah orang. Apalagi kamu masih belum kenal kan? Kalau tentang itu Ibu gak usah khawatir. Jangankan sama bos, sama klien, kita harus mengedepankan etika kan, Bu? Itu kan yang Ibu ajarkan sama semua karyawan di sini. Iya. Ya udah kalau gitu aku pasrahin sama kamu ya semuanya. Kamu jangan lupa kamu juga bareng sama karyawan lain buat yang ngumpulin semua berkasnya. Iya. Ada yang mau kamu tanyain? Ada, Bu. Apa? Kita kan udah janjian sama klien untuk rapat. Terus saya harus bilang gimana, Bu? Sedangkan bos mau datang. Apa mau dibatalin atau kita undur waktunya aja, Bu? Kayaknya itu meeting sama Pak Rudi. Pak Rudi ya. Iya. Ya udah kita undur aja ya. Jangan dibatalin karena meeting itu juga penting bagi kita. Tapi kita juga harus persiapkan semua yang bos mau kan. Jadi Tentunya. diundur aja ya. Siap. Bentar lagi saya bakal telepon Pak Rudi. Waktunya bakal diundur. Ya udah kalau gitu aku keluar dulu ya. Iya, Bu. Ini gimana nih? Mau mengadakan meeting sama pemilik perusahaan tapi dadakan seperti ini.
Win, Pak David, ada hal yang harus aku omongin sama kamu. apa Pak? Tapi sebelumnya kamu lihat Risma nggak? Oh, Risma kayaknya belum sampai deh Pak. Belum Hah? datang. Belum datang kamu bilang. Ini udah jam berapa? Apa kamu nggak telepon Risma supaya datang cepetan? Hah? Ini nggak cuma sekarang ya Risma telat. Dari kemarin-kemarin aku masih diam, Risma telat. Tapi kalau ini dibiarkan terus-terusan, Risma bakal seenaknya masuk kantor. Eh, Pak, tapi kayaknya Risma pasti ada alasan Pak kenapa dia kayak gini. Kamu masih Pak nggak kenal David, Risma? Bukan Hah? itu Pak. Pak David, kalau misalnya marah-marah sama perempuan, kayaknya dia bakal gampang bawa perasaan gitu Pak. Win. Ini memang dunia kerja, semua harus profesional. Jadi saya nanti bakal ngomong sama Risma kalau kesalahannya sudah fatal Pak. Berarti dari kemarin kamu belum pernah ngingetin Sudah Risma? Pak, sudah pernah ngingetin. Jadi Risma udah kayaknya gak bisa dibiarin lagi dan dia Pak, udah bosen kerja paling di sini. bukan Pak, keluarganya sekarang lagi gak baik-baik aja Pak. Jadi Risma sering telat gitu Pak. Ya udah, aku gak mau tahu. Nanti kamu bilang sama Risma kalau duluan kamu yang ketemu. Hal yang penting yang aku mau omongin sama kamu, bentar lagi kita bakal kedatangan pemilik perusahaan yang selama ini kita gak pernah ketemu sama beliau. Oh, iya, Putri menegaskan sama kita untuk segera mempersiapkan ruang meeting dan ya laporan nantinya kalau misalkan dibutuhkan. Hah? Iya Pak. Jadi hari ini bakal kedatangan tamu penting ya Pak. Kok kita nggak nyiapin apa-apa Pak? Itu dia masalahnya. Apalagi Risma telat datangnya. Kalau semuanya Bu Putri tahu kalau Risma sering telat, bukan kalian berdua yang dimarahin. Aku yang bakal dimarahin sama Putri. Iya Pak. Hah? Selama ini aku masih melindungi kalian, tapi jangan seenaknya juga. Makasih ya Pak. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu bilang sama semua karyawan dan kamu harus mempersiapkan ruang meeting beserta laporan yang diperlukan. Iya Pak. Kita bakal mengadakan meeting dadakan hari ini. Oke? Berkas-berkas kita harus nyiapin semuanya dari tahun berapa Pak? Ya udah, bulan kemarin aja. Kalau nanti misalkan atasan kita mau minta laporan tentang tahun kemarin, ya bilang aja kalau kita nggak ada persiapan. Yang terpenting bulan kemarin, ya. Pak. Dan aku minta tolong sama kamu bilang telepon Pak Rudi kalau meeting sekarang itu diundur, ya 2 jam. 2 jam lagi. Ya. Iya Pak, nanti saya bilang sama Pak Rudi. 2 jam lagi Pak. Kayaknya pekerjaan kamu yang kemarin belum selesai. Yang mana Pak? Banyak. Laporan keuangan yang harus aku tanda tangani, kenapa belum ada di meja? Oh, Kenapa? itu Tadi malam begadang? bukan Hmm? Pak. Atau jangan-jangan kamu kelayapan sama Risma sehingga Risma itu telat datangnya ke sini? Hah? Iya. Bukan gitu Pak, emang saya masih belum menemukan solusi karena pendapatannya gitu nggak balance Pak. Jadi saya harus ngobrol sama Risma untuk memecahkan masalah itu Pak. Saya janji sebelum meeting saya bakal selesaiin itu Pak. Pokoknya aku gak mau tahu ya, laporannya kemarin kamu harus selesai Iya Pak. dan kamu harus mempersiapkan semuanya. Ya, bilang sama Risma. Ya Pak. Risma kemana sih? Ini udah telat banget loh. Ya moga hari ini lumayan deh. Wah kayaknya di depan banyak botol-botol minuman bekas di lumayan kalau dijual. Wah cuaca juga lagi nggak mendukung kayak gini. Kayaknya di depan banyak. Astagfirullahaladzim. Waduh. Rif, lah kamu yuk. Jadi
jadi malu kayak gini. Aji. Kamu ngapain di sini, Rif? Ya cari buat makan yuk, kerjalah. Kamu ngapain berhenti di sini yuk? Kamu mulung sekarang? Iya, semenjak di PHK aku gak ada kerjaan lain. Sini, Rif. Kita ngobrol di depan sini. Oh, iya. Kamu kalau butuh kerjaan kenapa nggak ngubungin aku, Rif? Ya, aku nggak mau dapat kerjaan ya karena dapat dari bantuan orang lain, apalagi kamu temen aku. Dan ya sebenarnya aku malu ketemu sama kamu, apalagi dalam kondisi kayak gini. Aku mana pakaian kayak gini terus bawa kantong kayak gini. Bukannya dulu kamu jadi sopir angkot ya? Iya sih Yu, tapi ya sekarang kamu tahu sendiri sudah banyak orang punya kendaraan pribadi. Jadi Iya, aku tahu, Rif. Aku juga dengar kabar katanya angkot kamu ada yang bakar ya. iya sih, dan bos aku, juragan aku marah-marah ya. Mungkin karena itu aku di PHK dari tempat aku kerja. Sebenarnya aku juga nggak tega ngeliat kamu kayak gini, Rif. Kamu juga dulu sering bantuin aku. Seharusnya kalau kamu ada apa-apa, kamu butuh aku, kamu seharusnya hubungin aku, Rif. Emang kamu udah nggak pegang HP lagi? Udah nggak ada lah yo. Buat apa aku megang HP, uang ya kerjaanku cuma di pinggir-pinggir jalan kayak gini ya, kadang masuk ke perusahaan ya, siapa tahu ada di perusahaan itu ada kardus-kardus bekas atau ya sesuatu yang nggak bisa dipakai lagi ya aku minta ya, kadang aku belilah sama satpamnya kayak gitu. Perusahaan dekat sini, Iya, depan itu. iya katanya ntar lagi ada barang apa gitu yang nggak dipakai ya, lumayan aku jual ntar. Gini aja deh. Aku ada niat baik, Rif. Aku kebetulan sekarang udah stay di kota ini. Ini pertama kali aku masuk ke kantor. Dan aku udah nggak di luar kota lagi. Gimana kalau misalkan kamu jadi supir pribadi aku aja? Soalnya aku butuh supir. Daripada kamu kerja jalan kaki, kamu mulung, mending kamu jadi supir pribadi aku aja. Kamu serius ya? Ya serius. Nah kebetulan hari ini aku mau ketemu klien setelah aku dari kantor. Karena aku harus kenalan dulu nih sama karyawan-karyawan aku yang ada di sana. Dan baru nanti aku bakalan bareng sama anak buah aku buat meeting. Ketemu kliennya jam berapa? Mending aku balik dulu ke rumah ganti baju. Gini aja, kamu ke mall dekat sini, kamu beli baju, di dalam ada duit ya. Kamu beli baju supir atau baju apapun yang rapi. Untuk sementara kamu pakai baju aku. Kan nggak mungkin kamu pakai baju kayak gitu Rif, datang ke mall, nanti dikira kamu mulung, bakalan diusir. Lah, terus kamu kan mau ke kantor ya? Ya kalau kan kamu cuma sebentar kan, kalau kamu pulang itu bakalan lama. Kalau kamu langsung ke mall beli baju, nanti bajunya kamu kasihkan ke aku yang kamu pakai ini. Gimana? Kita tukeran baju, aku bakalan tunggu di kantor. Kalau aku nggak mungkin diusir, mereka pasti bakalan tahu sama aku, Rif. Tapi kamu yakin? Ini udah 2 hari aku nggak ganti loh. Udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu cepetan. Yaudah, kita ganti di dalam. Kamu langsung aku anterin ke kantor atau gimana? Nggak usah deh, kantor aku kan deket. Kalau misalnya kamu masih nganterin aku, mau jam berapa kamu nyampe kantor? Oh, Yaudah, kamu buruan ya. Kayaknya kamu cocok deh, Rif, kalau pakai jam tangan aku juga. Biar kamu nggak dikira pemulung. Sekalian kamu mandi ya. lagian udah pakai baju kayak gini masa mau dibilang pemulung sih? Kamu ini adalah aja. Menjadi orang kaya satu hari. Semoga aja aku nggak diusir ya pas aku ke kantor ntar lagi. Soalnya kan Gimana? ini pertama kali aku datang ke kantor itu Kamu ya. nunggu aku aja. Udah nggak apa-apa, nanti aku bisa tunggu di parkiran. Yang penting kamu jangan lama-lama ya. Oh iya, aku mau cari di pasar sini aja, yang deket-deket aja. Cari yang bagus, Rif. Masa supir seorang bos mau pakai baju dari pasar? Ya meskipun ada yang bagus sih, tapi mending beli di mall aja deh. Meskipun mahal tapi awet. Ya udah kalau gitu. Nah, tapi uangnya mana? Di dalam ada duit 2 juta. Kamu pakai aja buat beli baju.
Nanti kamu potong aja dari gajiku. Udah, Beli baju. tenang aja. Aku mau langsung ke kantor ya. Oh, iya. Waduh, ya apa sekarang? Kok tiba-tiba sekarang kayak jadi pemilik perusahaan kayak gini? Wah, kalau istriku lihat aku kayak gini, wah, dia bisa mati pingsan. Rif, karungnya lupa nggak aku bawa, Rif. Oh, Ini kan punya kamu, Rif. Sekalian tuh. Jangan, nanti kan sisanya bisa kamu jual. Oh, iya juga sih. Aduh, kesiangan banget lagi. Udah jam berapa ini? Kok baru datang? Dari mana aja? Ya Hah? maaf Pak, tadi lagi macet di jalan. Lagi macet. Iya. Emang kamu berangkat jam berapa? Seharusnya kamu berangkat lebih awal kalau jalanan itu macet. Hah? Kamu tahu nggak? Bentar lagi kita bakal kedatangan bos pemilik perusahaan. Sedangkan kita belum pernah ketemu sama beliau. Dan kita belum ada persiapan sedikit pun. Hah? Malah kamu telat. Selama ini aku dimarahi sama Bu Putri itu gara-gara kamu. Aku melindungi kamu. Hah? Jangan marah-marah lah Pak. Nanti gantengnya hilang. Ya, aku Nanti kan bisa dikasih alasan sama Pak David ke Bu Putri. Kalau misalkan saya tuh di jalan tadi macet. Karena kan aku nunggu angkutan umum dulu. Aku gak mau aja ya. Nanti kamu kepergok sama Bu Putri. Kemudian kamu dimarahi dan dipecat. Ya Kalau makanya berhubung ada Pak David, jadi kan bisa ngebela aku. ya kalau aku masih bisa ngebela kamu, aku bakal ngebela kamu. Tapi kalau misalkan kamu ketemu langsung sama Bu Putri, terus keadaannya itu bakal berbeda, tau nggak? Kamu bakal dipecat dan ya jabatan aku bakal beresiko juga. Kamu harus tahu itu, oke? Oke, lain kali aku nggak bakal telat lagi. Kan baru 2 kali aku telat. Ya udah, ya untuk saat ini aku bakal maafin kamu dan aku minta maaf deh kalau barusan aku udah apa-apa. Iya, jangan kasar-kasar ya. Oh ya, Nanti cepat tua. tadi aku ketemu sama Windy. Apa tadi malam kamu nongkrong sama Windy sehingga kamu telat seperti ini? Iya, karena kan aku bangunnya kesiangan. Terus angkutan umum juga jarang lewat tadi pagi. Gini aja deh, kalau misalkan kamu berangkat kerja ya, biar aku yang jemput kamu. Tapi nanti malam kamu gak ada acara kan? Emang Pak David mau ngajak saya kemana? Ya, aku pengen ngajak kamu ngopi aja. Kalau misalkan kamu mau kemana, aku bakal anterin. Mau shopping atau mau ya kemana pun Boleh. bebas. Tapi kalau misalkan lain waktu aku telat lagi, bisa kan? Udah, kamu tenang aja kalau masalah itu. Bu Putri udah percaya sama aku. Kalau masalah karyawan di sini, siapapun yang telat, kalau bukan aku yang marahin ya, Bu Putri gak bakal marah. Oke? Jadi aku minta kamu kalau bisa jangan telat. Dan ingat, nanti malam dandan yang cantik. Aku pengen ngedate sama kamu. Tahu kan? Boleh. Tapi namaku aman kan di Bu Putri sekarang? udah, kalau masalah itu kamu tenang aja. Kalau nanti ada kenaikan jabatan, aku bakal merekomendasikan kamu supaya kamu naik jabatan. Ya, supaya kamu gak menjadi bawahan aku terus. Oke? Asalkan nanti malam kamu, ya, kamu tahulah gimana caranya membahagiakan laki-laki itu seperti apa. Ya kalau soal itu gampang Pak David. Kamu Bisa bisa, diatur. aja. Ya udah. Ya udah kalau gitu aku balik ke tempat kerja dulu karena banyak laporan yang masih belum aku upload. Oke? Ya udah. Kamu gabung sama Windy, barusan aku udah menjelaskan semuanya. Oke? Siap. Terima kasih Pak David. Ya. Dan Pak Bayu? Pak Bayu kenapa pakai pakaian kayak gini, Pak? Ini apa, Pak? Panjang ceritanya, Put. Tadi aku habis ketemu sama temen aku di jalan, terus
ya dia dulu baik banget sama aku, dan ya aku suruh bawa mobil aku dan aku kasih pakaian aku. Pak Bayu Soalnya- kenapa nggak nelpon karyawan sini sih? Saya kan bisa jemput Pak Bayu atau saya bisa nyuruh supir buat jemput Pak Bayu di tempat itu. Put, kalau misalkan aku masih telepon kamu atau karyawan yang ada di sini, aku kan juga nggak ada yang kenal karyawan yang ada di sini. Aku cuma kenalnya sama kamu. Ya kan bisa suruh supir pribadi saya, Pak. Ya, mau gimana lagi, soalnya ntar lagi kan aku juga masih mau meeting sama klien, dan otomatis kalau misalkan aku masih nunggu kalian, itu bakalan telat. Dan temen aku ini aku suruh ke mall buat beli baju, dan udah aku suruh buat jadi supir pribadi aku, karena aku juga dulu sering ditolong sama dia. Oh gitu. Terus sekarang gimana Pak Bayu? Mau saya belikan baju atau gimana? Nah, aku sebenarnya udah dari tadi di sini, Put, cuman temen aku masih belum datang. Jadi ya aku minta tolong sama kamu buat beliin baju. Iya, saya bakal beliin Pak Bayu baju kok. Butuh apa lagi? Sepatu, baju, perlengkapan ya Pak? Seperti Eh, biasa? Baju aja deh. Kayaknya aku di mobil juga ada celana sama sepatu. Cuman lupa gak aku bawa tadi. Ya udah. Soalnya kan aku berpakaian kayak gini, masa iya aku pakai sepatu tuh kan kayak orang gila, Put. Mending aku dikatain pemulung daripada orang gila. Oh iya, Pak Bayu padahal di sini yang punya perusahaan, tapi Pak Bayu murah hati banget ya bisa pakai baju kayak gini. iya sebenarnya aku nggak mau juga pakai baju kayak gini. Cuman kalau temen aku ke mall pakai baju kayak gini nggak bakalan dibolehin masuk. Pasti dikira pemulung. Iya kan Kalau bisa aja Pak Bayu cuma ngasih duit terus Pak Bayu nyuruh orang buat nganterin orang itu. Ya aku kasihan aja, Put. Dia itu baik banget sama aku. Tapi tumben banget kamu manggil bapak sama aku, Put. Biasanya gimana? Emang Bapak dari awal kan? Biasanya kamu kalau ketemu sama aku kan cuma panggil nama, Put. Semenjak kamu aku angkat buat jadi pimpinan di sini, kamu tuh kayaknya formal banget sama aku. Saya juga nggak mau nggak sopan. Saya kerja di sini terus jabatannya kayak gini juga gara-gara Pak Bayu. Kalau bukan Pak Bayu nih, saya juga nggak mungkin kayak gini. Tapi aku nggak mau ya, Put, kamu terlalu formal sama aku. Ya kita kan temen, apalagi ya dulu kamu kan juga pernah deket juga sama aku, Put. Gimana? Pak Bayu sama pacar Pak Bayu kesini? Sama pacar. Saya dengar-dengar kayaknya Pak Bayu udah punya pacar ya? Selama di luar kota aku belum pernah pacaran, Put. Aku cuma fokus sama kerjaan aku. Kamu dapat info dari mana? Kamu tinggal tanya aja sama aku udah punya pacar atau belum. Pak Bayu udah makan? Sekalian saya beli makan? Kamu perhatian banget sama aku, Put. Atau karena udah lama kamu gak ketemu sama aku, kamu jadi canggung kayak gini? Kenapa? Iya, saya nggak enak aja sama Pak Bayu. Kamu udah kasih tahu sama kawan-kawan kamu? Udah Pak, ruangan Pak Bayu udah saya bersihkan, ruang meeting tempat kita meeting bentar lagi sama karyawan-karyawan yang lain juga udah saya persiapkan semuanya. Tinggal Pak Bayu ganti baju aja, habis itu kita mulai meetingnya. Oh, yaudah deh, gue tahu. Tapi kan karyawan lain nggak ada yang tahu kalau kamu di sini bosnya. Terus gimana kalau Pak Bayu dikira pemulung beneran di sini? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Ntar lagi aku ganti baju juga nggak bakalan dikira pemulung, Put. Ya wajar kalau misalkan ada karyawan yang ngira aku pemulung, emang pakaiannya pakaian pemulung. Ya udah gini aja deh. Kamu beliin aku baju. Soalnya temen aku nih kayaknya lama banget. Ya udah kalau gitu saya keluar beli baju dulu ya Pak. Aku tunggu di sini ya. Iya, nggak ada cuma baju aja. Nggak ada cuma baju aja kok. Ya udah. Riz, ya ampun, lu kemana aja sih? Aku tadi dimarahin tau sama Pak David. Duduk dulu. Gak kenapa-napa kan? Enggak lah. Kamu kan tahu, Pak David tuh ada caranya biar bisa nggak marah. Syukur deh kalau gitu. Tapi kamu gak kenapa manfaatin Pak David aja sih sekalian biar posisi kita aman terus. Iya kan, ini lagi proses manfaatin dia kan. Jadi Iya. aku itu ngedeketin dia biar kita berdua itu bisa naik jabatan. Kamu gak lupa sama aku? Enggak lah, kamu kan teman baik aku. Ya kali aku lupa sama kamu.
kita berdua tuh sekarang lagi, kayaknya kita berdua aja deh yang sering banget ya kan ngobrol sama Pak David, dan Pak David seringnya marah sama aku. Sama. Ya kan aku sering telat. karena kamu deket sama aku jadi kena imbasnya, tapi it's okay, yang penting kamu bisa amanin aku juga kan. Iya dong. Jadi tadi tuh Pak David sempat nyinggung soal kenaikan jabatan. Kan bentar lagi ada kenaikan jabatan kan. Jadi katanya dia tuh mau bantuin aku. Tapi aku juga bilang kalau misalkan Windy temen aku itu harus Ya, ikut naik jabatan juga. tapi itu kapan sih kita dapat promosi? Ya kita sebenarnya nggak dapat promosi ya. Cuman karena kan kalau misalkan kita manfaatin Pak David, Kita bisa kita dapat bisa. posisi. Pokoknya kamu tiap hari pepet terus Pak David. Dia tadi marah banget loh sama kamu. Dia tadi, aduh aku sangat kecewa banget tahu dengerin Pak David ngomel-ngomel soal kamu. Katanya ini adalah kesempatan terakhir kamu. Dan ternyata setelah ketemu kamu, dia luluh banget. Iya luluh banget lah. Karena kan Besar laki-laki. cewek itu harus punya daya tarik yang ya Itu emang Risma banget. Value-nya dapet, cantiknya dapet. Gimana Pak David gak luluh sama kamu? Pak David itu bukan cuma harus luluh sama aku ya, tapi harus kelepek-kelepek nggak sih? Oh, kamu bikin kelapa. Iya. Apa sih? Penasaran deh. Aku nggak pernah ngeliat kamu ngerayu Pak David sebelumnya. Ya kan ini kan demi kamu juga, biar jabatan kita Iya, maksud naik aku sama-sama. tuh penasaran gitu cara kamu merayu Pak David gimana? Ya Soalnya enggak dia sih. bisa banget marah-marah sama aku, sama kamu enggak. Jadi pasti banget nih. Dia tuh Enak banget kan? dia tuh ngajakin aku ngopi ntar malam. Oh mau dong. Ya mau lah, kalau nggak gitu gimana kita mau naik jabatan coba? Kamu perlu aku jagain nggak? Emang kamu gak telepon kamu dia apa? Dia nggak bakalan berani tahu. Iya serius. Iya. Jadi dia cuma bisa sebatas itu sama kamu. Aku yakin dia pasti naksir berat nih sama kamu. Tapi ngomong-ngomong, Pak David tuh deket banget sama Bu Putri ya? Iya lah, lebih dekat dia daripada kita berdua kan? Karena dia kan di atas kita. Coba aja ya, kita yang ada di posisinya Pak David, kita bisa jadi gampang ngedeketin Bu Putri. Dan kita bisa seenaknya di sini. Tapi kalau misalkan kita di posisinya Pak David, terus posisinya Pak David di bawah kita, maksudnya gitu? Ya, maksudnya gitu. Karena kan di atasnya Pak David ada Bu Putri. Jadi kalau misal Pak David posisinya diganti, mungkin kemungkinan dia bakal dipindah ke cabang lain atau dia turun jabatan. Kenapa kamu ada ide baru? Sebenarnya ada ide baru sih. Apa tuh? Kalau misalkan kita geser posisinya Pak David, Gimana caranya? ya itu kan Kamu bakal bikin citra dia buruk. betul. Kita skip dulu deh yang itu ya. Yang Nah. penting sekarang kamu pepet aja dulu pada David biar dia percaya sama kamu. Itu mantan aku nggak sih? Serius? Ini mantan kamu? Kamu Bayu kan? Risma, kamu kerja di sini? Riz, kok kamu bisa punya mantan pemulung kayak gini sih, Riz? Dih, kamu ngapain pakai baju kayak gini? Ya udah jelas dia pemulung. Kamu kok bisa sih punya mantan kayak dia? Mana aku tahu dia bakalan kayak gini. Riz, ini harus diusir dari sini. Kalau misal ada orang yang tahu kalau dia mantan kamu pasti bakal diaceng-acengin di perusahaan. Malu nggak sih? Ih, mana bau lagi. Ih, jangan deket-deket. Ih, mana bau lagi. Hai. Kamu bilang aku bau, Riz. Bau. Riz, aku nggak mau bahas masa lalu kita. Aku kesini, aku ada kerjaan. Dan Jadi aku pemulung. terserah kamu. Kok bisa sih Aku ada mau- pemulung di sini? Aku mau cerita panjang lebar sama kalian. Kalian juga nggak bakalan percaya. Apalagi kamu. Aku juga nggak kenal kan sama kamu. Iya, ngapain aku punya kenalan pemulung kayak kamu? Ya udah deh kalau kayak gitu. Aku mau. Kamu tuh harus pergi ya dari sini. Ih, kamu tuh mending. Duh, kamu tuh ya ngapain datang ke kantor ini?
Hah? Kamu tuh cuma malu-maluin aku. Enggak sih? Riz, kamu kenapa jadi kasar sih sekarang? Padahal Wajar dong dia kasar. Kamu nggak tahu siapa yang deketin dia di sini. dan aku nggak mau tahuin. Aku pastikan ya. Aku pastikan hari ini juga kalian bakalan jadi hari terakhir hari ini. kalian Emang pecah. kamu siapa? Ngomong seperti itu. ya? Ngantuk banget dia nggak sih? Lu ngomong kayak gitu, kamu nggak tahu kita berdua di sini siapa? Aku nggak peduli kalian mau siapa di sini. Yang jelas perusahaan ini udah salah besar punya karyawan atau menerima karyawan kayak kalian. Ih, kamu ngeselin banget sih. Emang kamu tuh siapa ngomongnya soal kayak gitu? Ngapain kamu menilai diri kita seperti itu, sedangkan diri kamu aja seperti ini? Riz, kamu sadar gak sih, Riz? Kok bisa punya mantan kayak dia, udah pemulung, gak punya apa-apa, gak berguna, ngeselin lagi. Kayaknya dia stres deh, Riz. Aku juga menyesal punya mantan kayak dia. Di kok aku mau dulu ya punya mantan kayak dia. Hilaf deh kayaknya. Riz, aku kasih tahu ya sama kamu. Kamu jangan munafik di depan teman kamu ini. Kamu dulu pernah nangis-nangis gara-gara aku. Kamu percaya, Windy? Seorang Risma nangis-nangisin pemulung kayak Iya. kamu. Kamu bisa tanya sama orangnya. Kamu percaya? Kan kamu tahu sendiri yang deketin aku itu banyak, ngapain aku nangis-nangisin Riz, kamu? Riz, udah deh, kamu kayaknya gak bisa buang waktu di sini. Riz. Kita ada kepentingan yang lebih penting. Kayaknya kamu harus ngusir dia, Riz. Kita bakal kedatangan yang punya perusahaan ini. Ya, 1 jam makanya. lagi. Pokoknya ini harus diusir. Kalian nungguin aku. Sumpah kamu tuh kelindur banget. Kamu nih tuh kayaknya. siapa? Kamu tuh cuma seorang pemulung. Ih, Ih, jorok banget udah bau. Riz, aku kayaknya harus laporin ini ke Pak David deh. Laporin. Aku Berani kamu? Aku tungguin di sini. Awas ya kamu. Tahan, Riz, di sini Riz. Bakal laporin ke Pak David. Jangan kamu nuduh. Gir. Kamu mau ngobrol sama aku? Ngapain kamu duduk? Kamu tinggal bilang aja kalau misalkan kamu tuh cuma gengsi sama teman kamu. Ya emang gengsi lah. Karena kamu tuh statusnya mantan aku. Mantan aku seorang pemulung. Hello, pemulung. Aku ini bukan pemulung. Aku kasih tahu ya sama kamu. Dan aku juga mau ceritain sama kamu. Kamu gak bakalan percaya. Lagian urusan kerjaan di sini nggak ada hubungannya sama aku jadi mantan kamu. Ya memang nggak percaya, karena apa? Karena bukti nyatanya seperti ini. Kamu itu seorang pemulung, kamu itu bau, kamu itu nggak cocok sama aku. Mending kamu keluar dari sini. Kamu bilang aku bau. Emang? Aku kasih tahu ya sama kamu. Meskipun aku bau-bau gini ya, aku pernah jadi orang yang paling kamu sayang dulu. Ya karena dulu kamu kaya. Buktinya baju dari atas, dari ujung rambut ya sampai sepatu yang kamu pakai ini, itu kan aku yang beli. Terus sekarang kamu malah ngehina aku dan mempermalukan aku di depan teman kamu yang sombong itu. Kamu bilang apa tadi? Baju dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini kamu yang beli. Emang Mereknya aja udah beda. Kamu dulu belinya aku di mana? Kamu ngajakin aku di mana? Di pasar kan? Lah, aku nih beli di mana? Di mall. terserah kamu deh. Kamu nih emang dari dulu ya nggak pernah mau kalah. Sekarang aku udah nggak mau ada urusan lagi sama kamu. Mending Sama. kamu lanjutin kerjaan kamu. Aku juga nggak mau ada urusan sama kamu. Daripada kamu di sini ngobrol sama aku, katanya kamu malu, tapi kamu di sini betah banget buat ngobrol sama aku. Kamu tuh dari tadi nggak mau kan diusir. Jadi kamu ditahan sini. Ya udah, Karena temanku lagi laporan sama Pak David. mau Pak David, mau Pak siapa yang kamu panggil ke sini, aku nggak bakalan takut. Mau seisi kantor ini, mau kamu panggil ke sini buat ngusir aku nggak bakalan pergi. Kamu tuh emang nggak tahu diri ya. Kamu udah jadi pemulung, emang nggak tahu diri. Win, gimana? Pak David? Udah kamu bilang sama semua karyawan? Sudah Pak, Persiapan? sudah. Pak, tapi saya mau ngelaporin sesuatu sama Pak David. Mau lapor apa? Pekerjaan? Bukan Pak, Beneran? jadi tadi ada pemulung Terus? yang masuk ke sini dan Kenapa kamu gak usir langsung? Kenapa kamu gak panggil sapam supaya gak ada seorang pemulung yang masuk kantor kita? Hah?
Ini bukan tempat mulung loh, Win. Seharusnya Iya, Pak, kamu saya itu tahu. sigap. Makanya saya laporan sama Pak David karena pemulungnya nggak mau diusir Pak, dan dia sekarang lagi sama Risma, dan kebetulan pemulung itu mantannya Risma. Mantan Risma. Tunggu bentar. Risma punya mantan seorang pemulung. Kamu jangan bercanda deh. Pak, saya serius Pak. Sekarang Risma lagi berusaha buat ngusir dia, tapi dia tetap nggak mau. Pak David kayaknya harus turun langsung deh ke sana. Ini nggak bisa dibiarin. Mungkin pemulung tersebut itu tahu kalau Risma kerja di sini dan udah punya banyak uang, sehingga dia itu buntutin Risma. Bisa jadi sih Pak, tapi dia berlagak seperti pemilik perusahaan ini Pak. Makanya saya kesel ngelihatnya dan saya ngelaporin sama Pak David. Ya mungkin dia udah depresi dengan keadaan dia sekarang, makanya dia tuh ngaku-ngaku pemilik perusahaan. Mungkin sih Pak. Seharusnya tadi kamu panggil sapam, usir dia atau enggak jebloskan penjara, supaya agak ada satu pemulung pun yang datang ke sini, dan ini sebagai pembelajaran. Tapi kalau misalkan dia itu bersikap tetap di sini dan Risma mencoba untuk ngusir dia dan nggak mau, ya mau tidak mau aku harus ambil tindakan ya. Tindakan Pak David gimana? Ya bentar lagi kamu bakal tahu sendiri kok apa yang bakal aku lakukan. Apalagi sampai mengganggu Risma. Aku bakal bikin dia babak belur dan menyesal karena udah hidup di dunia ini. Saya setuju sama Pak David. Tapi Pak David suka ya sama Risma? Maksud saya kalau misal Pak David suka, saya bisa bantuin Pak. Kamu yakin bisa bantuin? Yakin Pak. Ya udah, kalau misalkan kamu bisa Risma jatuh hati sama aku, ya aku bakal kasih kamu bonus. Atau enggak, kamu boleh belanja apapun yang kamu inginkan dan aku yang bayar semuanya. Pak David tenang aja, saya bakal bantuin Pak David. Ya udah, kalau masalah Risma kita bisa bicarakan belakangan. Yang terpenting sekarang kita ketemu sama pemulung itu dan aku bakal ngasih pelajaran sama dia. Ya Pak, ayo Pak saya anterin. Mendingan kamu ke ruangan aja biar aku sendiri yang. Iya, di depan ruangannya Risma ya Pak. Di depan ruangannya Risma. Iya, sama saya di sana. Saya ke ruangan Ya. Iya Pak. Udah deh, sekarang Oh jadi ini pemulungnya? Hah? Mau berterusan? Iya. Hah? Atau mungkin kamu ngintilin Risma? Karena Risma udah bekerja di kantoran seperti ini. Hah? aku juga nggak tahu kalau misalkan Risma kerja di sini. Yakin kamu gak tahu? Hah? Atau pura-pura gak tahu? Ini aku kasih tahu sama kamu. Aku kesini karena ada urusan kerjaan. Dan aku Kerjaan bukan apa? pemulung. Ah ini? Hah? Caranya kamu sadar dong. Ini bukan tempat mencari sampah, ini kantor. Hah? Kalau kamu butuh uang, kamu minta baik-baik sama aku bakal kasih, tau nggak? Tapi jangan seperti ini. Kamu udah bikin Risma gak tenang dan kamu udah bikin onar di kantor ini. Usir aja deh Pak David. Ngapain juga dia di sini? Mendingan kamu pergi atau enggak, aku bakal bikin kamu menyesal hidup di dunia ini. Kenapa aku harus bisa hidup di dunia Ya ini? karena kamu udah bikin masalah sama aku, ha? Apa perlu aku tunjuk kamu, ha? Tapi sayangnya tangan aku terlalu bersih buat nunjuk Orang sampah seperti kamu, tahu nggak? Enggak, aku cuma heran aja. Kamu ini karyawan atau preman di sini? Kalau ada laki-laki yang mencoba mengganggu Risma, ya bakal berhadapan sama aku, tahu nggak? Oh, ini pacar kamu? Dia Bentar. pasangan aku. Kenapa? Bukan pacarnya katanya, Mas. Kamu gak usah ikut campur ya. Aku mau pacaran atau enggak, ya bukan urusan kamu. Ya enggak, meskipun aku pemulung, minimal kamu cari pacar yang lebih dari aku deh. Kelebihan kamu itu apa? Sehingga aku harus cari orang yang lebih dari kamu. Ya enggak, minimal cari orang yang tahu sopan santun. Lebih bagus ini ya menurut aku. Karena apa? Karena dia udah jelas pekerjaannya, udah punya jabatan. Sedangkan kamu, apa yang aku harapkan dari kamu? Aku juga enggak mau kasih harapan apapun sama kamu.
Ya udah gini aja deh. Aku nggak mau bikin kerusuhan di sini. Aku di sini bukan untuk ketemu sama kalian, tapi kalian nanti bakalan tahu siapa aku, dan aku yakin kalian pasti bakalan minta maaf sama aku. Kamu stres bagaimana sih? Hah? Dia ngantuk, Pak. Gila bukan stres. Oh kamu gila? Pantesan. Berpakaian seperti ini ngaku-ngaku punya perusahaan seperti ini. Ya cara menghadapi orang gila ya kita harus berpura-pura gila. Maksud kamu apa? Hah? Kamu anggap aku gila? Hah? Ya? Kamu tuh yang gila, tahu nggak? Hah? Atau mungkin kamu gila karena kamu diputusin sama Risno? Hah? Diputusin sama perempuan ini? Pak ya. Sorry ya mas. Sebentar lagi saya bakalan nikah dengan perempuan yang jauh lebih baik daripada dia. Emang siapa yang Mau nanya? dikasih makan apa istri kamu? Botol Yakult biar tambah kecil. Putri ada di mana ya? Kenal sama Putri kan? Semua orang tahu sama Putri. Hah? Jangan karena kamu menyebut nama Putri aku bakal percaya. Enggak, tahu enggak? Hah? Mending kamu pergi sebelum aku usir kamu dan aku tendang kamu dari kantor ini. Dari tadi teman kamu mana yang satunya? Yang perempuan yang tadi? Mending sekarang kamu pergi atau enggak aku masukin kamu ke karung ini. Hah? Masukin aja, Pak. Riz, aku punya salah apa sih sama kamu? Aku ngerasa kayak nggak kenal sama kamu, Riz. Padahal kamu dulu baik banget sama aku. Dan yang aku tahu ya, kamu itu nggak pernah berkata-kata kasar sama aku. Sekarang, Karena kamu kaya. Kalau kamu nggak punya apa-apa, emang aku harus halus sama kamu? kalau aku udah punya duit, ya aku nggak bakalan dari kamu. Yakin kamu? Ya udah, kita buktikan aja. Udah daripada Oh udah Pak, bungkus aja Pak. daripada kamu banyak bicara dan dari tadi udah aku nyuruh kamu pergi tapi kamu gak pergi-pergi ya. Makanya jadi orang tuh harus tahu diri. Jadi orang kok nggak tahu diri. Kamu kelewatan banget ya. Aku pastikan hari ini juga kamu dan juga kamu pasti bakalan keluar dari kantor ini. Aku udah cukup sabar ya dari tadi. Aku diem bukan berarti aku takut sama kalian. Aku cuma malas saja buat cari keributan sama orang gak penting seperti kalian. Ya orang miskin seperti kamu harus banyak-banyak bersabar, tau nggak? Hah? Ya, itu yang bakal kamu dapatkan tiap hari, cacian dan hinaan. Mending kamu tuh pergi dari sini. Arif? Put. Arif ya? Ya iyalah, kamu ada di sekitar kantor ini. Kamu kerja di sini. Ya aku kerja di kantor ini, Rif. Betul banget nih. Kamu udah sukses ya sekarang? Sukses gimana? Kamu nggak tahu nih mobil siapa? Ya bos. Mobil Pak Bayu. Hari ini aku tuh diangkat jadi sopir pribadinya Bayu. Kok bisa? Ya tadi kebetulan aku pas kerja papasan sama Bayu. Ya mungkin karena kasihan jadi aku diangkat jadi sopirnya mulai hari ini. Jangan-jangan pemulung tadi yang diceritain sama Pak Bayu? Ya, Kamu, Rif. ya itu aku. Kebetulan banget ya kita bisa ketemu di sini dan kamu bisa ditolong sama bos aku. Emang sekarang Pak Bayu masih pakai baju aku yang pakai tadi? Ini baru aku beli. Yo, Baru mau ganti baju, Rif. jadi Kamu dia tahu di nggak? kantornya masih pakai baju pemulung. Ya tadi Iya. sempat tukeran baju, aku disuruh beli baju ke mall gitu. Ya mau gimana lagi? Kamu tahu nggak? Bos aku itu orangnya baik banget, makanya sampai kayak gitu sama kamu. Iya lah Put, ya kalau nggak baik dia juga nggak bakalan ngangkat aku jadi sopirnya. Ya aku juga dulunya karyawan biasa dan lama-lama aku bisa jadi pemimpin di perusahaan juga. Ya berkat Pak Bayu. Ya walaupun dia itu baik, kalau kamu nggak punya prestasi ya nggak bakalan kamu sampai di posisi ini Put. Karena aku teman kamu ya, jadi aku mau cerita sesuatu sama kamu. Dulu itu aku juga pernah sempat ada hubungan sama Pak Bayu. Ya? Kamu sekaget itu, Rif. Kamu kaget banget, emang Iya. gue pantas ya? Iya, soalnya Bayu nggak pernah cerita soal itu Put. Iya, Jadi- gimana mau cerita? Kamu kan baru kenal. Baru kenal gimana? Aku sama Bayu tuh temen dari dulu, teman baik. Oh iya? Iya, makanya aku gak enak kalau ada apa-apa tuh, kalau ada kesusahan minta tolong sama Bayu deh.
Ya udah kalau gitu, kamu ketemu sama Pak Bayu kan sekarang? Iyalah. Gimana kalau kita bareng-bareng? Pak Bayu pasti kaget banget karena kita bisa saling kenal juga. Ya udah, yuk sekarang. Masuknya mana? Ya, itu kan gerbang, Oh. Rif. Ya udah, yuk. Pergi nggak kamu dari sini? Kamu dari tadi juga belum pergi juga. Masih belum pergi juga. Maunya apa sih? Aku juga tahu dia itu ngel banget. Hah? Dari tadi. Apa yang kamu harapkan dari Risma? Itu kan Risma udah nggak mau sama kamu. Hah? Aku kesini bukan buat berapa kali aku harus ngomong. Aku bukan buat ketemu sama Risma. Ya, terus ngapain? Ngapain kamu masih berdiri di sini? Aku di sini ada kepentingan kerjaan, Mbak. Lagian ya, Pulung kayak gini kepentingan pekerjaan apa sih? Emang kayak nggak ada tempat lain aja? iya udah gini aja deh. Aku lagi nungguin Putri di sini. Dan juga lagi nungguin temen aku. Kalau misalkan kalian nggak percaya, tapi abis ini kalau Putri udah ngomong sama kalian, aku bakalan pecat kalian semua. Kita hormat sama Bu Putri. Hah? Nah. Kamu pemulung aja. Ini dia. Pak Bayu, ini baju Pak Kamu dari Bayu. mana sih, Put, dari tadi? Iya maaf Pak, barusan di jalan itu masih antri banget. Jadi ini baju yang udah saya siapin buat Pak Bayu. Ibu kenapa bilang Pak Bayu sama pemulung ini? Pemulung, kamu bilang. Fit, aku udah bilang sama kamu kalau bakal ada bos yang datang ke kantor kita sekarang juga. Aku juga udah bilang sama kamu jangan sampai salah orang. Kamu salah orang ya? Maksudnya pemilik perusahaan itu wah beliau Bu. Bu kita minta maaf Bu, kita nggak tahu Bu. Minta maaf sama saya. Iya Pak, kita minta maaf Pak. Kita nggak tahu Pak. Iya kita nyangkanya Pak Bayu adalah penyusup. Penyusup? Fit, kamu jaga omongan kamu ya. Kamu bisa berada di titik ini juga karena Pak Bayu. Kamu tadi udah ngebungkus satu ya? Rif, aku boleh minta tolong sama kamu nggak, Rif? Ya bos. Aku tadi dibungkus pakai karung ini sama orang ini. Ya masa kamu tegang lihat aku dibungkus kayak gitu, Rif? Ya minimal kamu kasih pelajaran yang setimpal lah, Rif. Pak, saya minta maaf Pak. Ya enggak nih. Tempat kerja saya, bos. Tapi ya buat balas tadi. Begini kan tadi, bos. Nah, Kamu suka? Jangan Pak. Bos, kok ada Risma di sini, bos? sebenarnya aku malu ya, Rif, buat ngakuin Risma sebagai mantan aku. Tapi dia dari tadi udah ngaku-ngaku, Rif. Dan bilang sama temen-temennya ini kalau aku mantannya, Rif. Oh, soalnya dia tadi pagi udah marah-marah juga sama saya, bos. Marah-marah sama kamu. Ya karena saya pakai baju ini. Oh, Dia juga teman saya, dong, bos. Kamu kelewatan banget ya, Riz. Setelah kamu menghina Arif, kamu juga menghina aku. Udah, gini aja deh. Aku kan nggak tahu baik kalau kamu. Bot, aku mau mereka bertiga segera kamu pecat. Aku udah nggak. Bisa gitu dong, Bay. Udah deh, Riz. Kamu nggak usah soal lembut yang ngomong sama aku. Aku udah tahu kelakuan kamu. Kamu dari tadi nggak cukup buat menghina aku. Hah? Aku minta maaf, Bay. lagian ya, kinerja kalian di sini itu udah nggak bagus dan nggak bisa dipertahankan juga. Jadi kalian dipecat. Bu, pertimbangan lagi dong Bu. Pertimbangkan. Ya. Kalian udah dengar barusan yang ngomong bukan aku ya? Tadi yang ngomong udah bos kita sendiri dan kalian masih ngelak. Kasian. Oh, iya. Satu lagi. Kalian kan udah dipecat nih. Aku cuma mau kasih tahu, terutama sama kamu, Riz. Aku nggak malu ngakuin Putri sebagai mantan aku. Dan sebentar lagi dia bakalan jadi calon istri aku. Iya kan, Put? Beneran Pak. Iya. Mana pernah aku bercanda sama kamu, Put? Emang kamu nggak mau? Yaudah deh. Sekarang aku udah nggak ada urusan sama kalian bertiga. Kamu bisa pergi dari sini kan? Hah? Ya udah, ngapain masih di sini? Aku serius sama omongan aku. Kamu mau kan? Sebelum aku jawab, aku juga kenal sama Arif. Kamu kenal sama Arif? Itu teman aku juga. Kuliah. Berarti kita sama-sama kenal dong. Iya. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku mau ganti baju ya. Buat ganti bajunya di mana? Di ruangan Pak Bayu juga bisa. Ya udah. Arif, ya.
kamu pindah mobilnya ya. Oh, kamu kan udah jadi supir aku sekarang. Terus nih, karung kamu. Ayo.